apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik semua, bagaimana perasaannya hari ini? Serharap kalian dalam suasana hati yang senang ya. Namun, kalaupun ada yang sedang bersedih hati, ingatlah ada Kristus sahabat yang setia mengasihi kita. Yuk adik-adik, supaya kita semua bergembira, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi I have a friend who loves me. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang mau berbahagia? Wah, pasti adik-adik semua mau bahagia, bukan? Pasti tidak ada yang mau sedih ataupun susah. Dan kita pasti berusaha melakukan berbagai cara agar kita bahagia, bukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang bapak yang akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Kira-kira apa ya yang membuat bapak itu berbahagia? Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita baca dari kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan seorang bapak yang bernama Matius. Dia adalah seorang Yahudi asli dan dari keturunan suku Lewi yang ditugaskan melayani Tuhan di bait suci. Tetapi bapak Matius tidak bekerja di bait suci, melainkan ia menjadi seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Adik-adik, dalam Injil Matius ini diceritakan bahwa Bapak Matius langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya setelah ia diajak untuk mengikut Tuhan. Bahkan ia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya dan mengundang teman-temannya sesama pemungut cukai untuk makan bersama-sama. Matius sangat bahagia karena ia diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Adik-adik, tahukah kalian apa yang membuat Bapak Matius begitu sangat berbahagia ketika diajak Tuhan Yesus untuk mengikuti dia? Itu karena Yesus adalah seorang Yahudi yang dikenal banyak orang pada saat itu, dan seseorang yang dapat melakukan banyak mujizat dan hal-hal hebat lainnya, serta orang yang sangat berkarisma saat mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba-tiba mengajak dia, seorang pemungut cukai yang selama ini dibenci oleh orang-orang sebangsanya karena ia dianggap pengkhianat bangsa Yahudi, orang yang bekerja untuk penjajah yaitu Romawi, dan orang berdosa yang melakukan begitu banyak kejahatan seperti memungut pajak dengan kasar dan membuat harga pajak berkali-kali lipat lebih besar dari yang seharusnya dibayar. Sehingga apabila orang Yahudi bertemu dengannya, pasti akan menghindar dan menjauhinya. Mereka tidak ingin bergaul dengan Bapak Matius. Karena hal itulah Bapak Matius sangat bahagia waktu Tuhan Yesus mengajak dia untuk mengikutinya. Setelah dia mendengarkan ajakan Tuhan Yesus, Bapak Matius melihat ternyata masih ada yang mengasihi dia dan yang mau menerima dia yang berdosa. Dan ia juga mengerti bahwa hal yang akan membuat seluruh beban yang ada di dalam hatinya hilang dan yang membuat dia bahagia adalah meninggalkan semua kejahatan yang dilakukannya dan mengikuti Yesus yang mau menerima dia yang berdosa. Bukan dengan memiliki uang yang banyak, rumah yang besar,
serta jabatan yang tinggi, semuanya tidak akan membuat dia bahagia. Justru semakin tertekan oleh karena dosa yang ada di dalam dirinya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita sama seperti Bapak Matius yang adalah seorang berdosa. Dosa yang sering kita perbuat adalah melawan orang tua, mencuri, berbohong, berantem dengan teman, dan banyak hal lagi. Dan kita juga berjuang untuk mencari kebahagiaan kita, sama seperti Bapak Matius, bukan? Kita berjuang dengan cara bermain dengan teman-teman kita, mendapatkan juara di sekolah, bermain game dengan ponsel orang tua kita, jalan-jalan dengan keluarga, dan masih banyak hal lagi yang kita lakukan agar kita bisa bahagia. Namun hal itu tidak bisa terjadi. Itu disebabkan karena ada dosa yang menekan kita, sama seperti Bapak Matius, sehingga kita tidak dapat merasakan kebahagiaan. Adik-adik, dengarkanlah ajakan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, manusia yang berdosa ini, melalui firman-Nya, dan ikutlah dengan Dia. Maka kita akan merasakan kasih yang akan membuat kita bahagia. Kasih Yesus sudah terbukti nyata bagi kita orang berdosa. Ia telah datang ke dunia dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Maka dengarkanlah ajakannya dan ikutlah dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita yang berdosa. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk memiliki iman yang benar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.